Sebab demikianlah firman Tuhan, bahwa aku memanggil engkau untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan aku bahkan berjanji akan meneguhkan setiap pekerjaan tanganmu dengan keberhasilan. Tetapi sebelum engkau melakukan itu, karena banyak orang-orang melakukan itu dengan kekuatannya sendiri, dan akhirnya mereka menjadi burnout, capek, letih. Mereka melakukan tanggung jawab agama tetapi mereka keletihan. Dan itu bukanlah kehendakku. Sebab aku tidak pernah memberikan engkau beban yang berat. Kuku itu enak dan bebanku itu ringan. Aku tidak pernah memberikan engkau menjadi exhausted melakukan firmanku. Karena sebelum engkau melakukan pekerjaan itu, janjiku berkata bahwa aku akan mengenyangkan engkau lebih dahulu dengan kasih karunia. Aku akan mengenyangkan engkau lebih dahulu dengan kesetiaanku. Aku akan mengenyangkan engkau lebih dahulu dengan kemurahanku. Worship comes before work. Bahwa sebelum kita melakukan semua tanggung jawab dalam hidup kita, Tuhan mau kita dikenyangkan, dipuaskan. Sehingga kita tidak akan terjebak untuk mencari pemuasan dari dunia ini. Because you have been satisfied. Karena Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan, dipuaskan. Tuhan, hari ini kiranya hadirat-Mu itu memuaskan kami Tuhan, mengenyangkan kami, so that we lost appetite toward the world. Kami kehilangan selera lagi terhadap semua gemerlap dunia ini Tuhan, cobaan dunia ini. Dan apa yang kami lakukan adalah kami hidup menyenangkan Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini berbicara kepada setiap kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami telah diundang datang di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya sewaktu Engkau berbicara, Engkau menguduskan kami, memampukan kami, dan mengutus kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kepada kita hal-hal yang baik. Dan menutup tema kita di dalam doa puasa, pekan konsekrasi yang sudah kita mulai minggu lalu adalah pemberitaan firman yang saya beri judul hidup yang dipersembahkan. Satu respon yang logis terhadap kasih yang radikal yang daripada Tuhan. Dan teks kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Mari boleh kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau kita melihat dunia kita sekarang, dunia kita ini sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan otonomi diri. My life, my rules. Hidupku ya aku yang ngatur sendiri. Aku nggak mau orang-orang lain tuh ngatur-ngatur aku, ngajar-ngajarin aku. Sehingga seringkali juga khotbah-khotbah itu mulai dijauhkan. Kalau kita bicara khotbah, mendeklarasikan firman, lu nggak usah ngajar-ngajarin deh. Sehingga orang ganti kata khotbah dengan kata ngomong-ngomong. Dan itu bukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, budaya kita juga meninggikan yang mengatakan follow your heart. Ikuti kata hatimu, ngalir aja. Padahal di dalam Yeremia 17 dikatakan jangan percaya hatimu. Karena hatimu adalah licik, menipu. Jadi kalau you follow your heart berarti kamu di follow seperti kalau AI itu seringkali halu. Banyak juga orang-orang halu, bukan AI doang yang halu saudara. Kalau saudara ngomong-ngomong dengan AI lalu kemudian diarahkan saudara,
Dan kalau saudara nggak berpikir dan mengatakan, oh bukan ini nggak logis, maka saudara akan diikuti terus, ditarik seperti kemauan dia, sehingga akhirnya saudara tersesat. Itu yang namanya halu oleh artificial intelligence. Sangat berbahaya sekali bahwa kebebasan sejati yang diajarkan oleh dunia ini adalah ketika tidak ada orang lain yang akan mengingatkan kita. Bahkan Tuhan pun tidak boleh mengatur hidup kita. Agnostik adalah sikap kepercayaan yang mengatakan, betulkah Tuhan itu ada? Atau mungkin orang deisme mengatakan, Tuhan ada tapi lu jangan ngatur-ngatur gue deh. Ya, gue mau apa yang aku mau. Dan hari ini di dalam dunia urban kita memiliki satu tantangan, saudara, yang menyerang Gen Z dan milenial muda, yaitu urban spiritism. Urban spiritism mengatakan begini, aku itu enggak religius, cuman spiritual saja. Pernah dengar? Karena dibilang kalau religius itu, lu terikat dengan satu dogma tertentu. Kalau spiritual itu, aku bebas, terbuka, mau apa saja sumber-sumbernya. Nah lalu mulailah itu ada yang istilah namanya one day retreat. Pergi ke Kuta, lalu mulai gitu ya. Dulu sebelum Covid, saudara-saudara orang Singapura saking burnoutnya pergi ke Kuta untuk healing retreat namanya. Dan pelan-pelan mulai ada, masa depan diatur oleh kartu tarot. Mulai terbuka dengan segala macam. Lalu mulai ada yang namanya spiritual coach. Gitu ya. Guru spiritual, penasehat spiritual. Dan anak-anak muda mengatakan, wah aku mau. Lalu mulai itu di WA-nya atau di sosial medianya, mari izinkan semesta bekerja. Bapak Ibu, ini adalah okultisme modern yang dibungkus dengan law of attraction. Dan itu okultisme modern, dulu udah ada itu. Ketika kita mengatakan, biarkan universe mengatur, berarti mereka mau mengatakan gini, Allah itu nggak ada. Universe tidak, Allah itu universe. Enggak, Allah itu pencipta universe. Bukan universe. Dan saudara-saudara, setiap awal tahun kita berdoa dan di ujungnya kita berdoa dan juga menerima doa dan janji Tuhan. Ya, saudara nanti boleh setelah habis ibadah ini, saudara didoakan apa yang Tuhan mau, kehendak Allah. Dan ketika kita mendengar itu, kita akan pursue itu. Kita diarahkan ke sana. Bukan apa yang saya mau, tetapi manusia berusaha untuk mencari itu. Dan ketika mereka mengizinkan itu, aku menemukan orang-orang yang akhirnya capek sendiri dengan urban spiritism itu. Ada orang yang harus kita layani pelepasan karena sudah jatuh terlalu dalam kepada konsep-konsep universe ini, saudara. Apa yang menjadi masalah kita sebenarnya? Apa yang menjadi fallen condition fokus kita? Keberdosaan kita membuat kita takut menyerahkan sepenuhnya kendali kita kepada Allah. Kita mau bilang, kalau bisa sedikit lah bagian gua Tuhan ya. Gua pegang setir dikit-dikit lah. Itu persoalan kita. Kita sulit untuk menyerahkan seluruh kendali hidup kita. Kita takut nanti kalau Tuhan yang mengatur, maka kemudian saya akan kawin dengan orang yang saya nggak suka. Padahal Alkitab berkata, the step of the righteous are ordered. Ordered, diatur oleh Tuhan. Kata ordered di dalam bahasa aslinya itu kun, artinya diberikan landasan supaya kamu berjalan satu demi langkah itu secara aman. Nah ini pernyataan kita pada hari ini. Bahwa penyerahan total atau consecration itu kepada Allah bukan upaya untuk mendapatkan kasih-Nya. Bukan untuk menjadi transaksional kepada Allah. Melainkan satu respon yang masuk akal, respon yang logis terhadap kemurahannya yang begitu radikal di dalam Kristus. Nah hari ini kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya penyerahan total itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita total dalam tahun 2020, seperti apa sih? Mas saudara lihat yang pertama, bahwa motivasi kita adalah memandang ke belakang. Nah,
Apa maksudnya memandang ke belakang sebagai motivasi penyerahan? Di dalam ayat ini dikatakan karena itu demi kemurahan Allah. Ayat 1a ya. Ketika kita berbicara kata oleh karena itu, therefore, artinya apa? Artinya ada yang diceritakan sebelumnya kan? Karena gini, oleh karena itu, nah gitu kan? Bayangkan Bapak Ibu, 11 pasal Paulus jelaskan alasan yang ayat 1 itu. 11 pasal diperlukan. Dia cerita tentang bagaimana manusia mencari penyembahan berhala, jadi capek, dosa memisahkan mereka, Injil datang, Kristus masuk, lalu kemudian ada penuduhan demi penuduhan, ada ciptaan baru, lalu kemudian ada janji Allah, dan seterusnya sampai di ujungnya dikatakan, karena semua dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Karena itu. 11 pasal itu adalah bernuansa indikatif. Artinya kamu tahu ini loh alasan kamu untuk kamu melakukan ini. Dan seperti kalau kita lihat kaca sebentar, lihat dulu kenapa, apa sih motivasimu menyerahkan hidupmu? Karena Tuhan telah melakukan sesuatu dalam hidupmu. Itu loh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Artinya bahwa Paulus menjelaskan apa yang dilakukan oleh Injil terhadap kita. Itu fakta. Indikatif menuntun kepada imperatif. Apa yang kamu disingkapkan menuntun kepada kehidupan. Ini berbeda dengan konsep agama. Kalau agama mengatakan begini, agama berkata, aku persembahkan tubuhku supaya Allah bermurah hati sama saya. Berarti mencari pahala. Aku kerja baik-baik supaya Tuhan memberkati saya. Transaksional faith. Itu agama. Itu bukan kekristenan. Oke? Tetapi Injil berkata, Allah sudah bermurah hati kepada saya, karena itu aku persembahkan tubuhku. Beda kan? Yang pertama tadi, aku berusaha supaya Allah bermurah hati, mengampuni saya. Tapi kalau Injil mengatakan enggak, karena Allah sudah mengampuni kamu. Allah sudah mendamaikan kamu pada waktu kamu masih menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, kamu mempersembahkan tubuh. Jadi ini adalah respons. Karena kita tidak menyerahkan diri kita untuk mendapatkan penerimaan, approval dari Tuhan. Tetapi karena kita sudah diterima, maka kita menyerahkan diri kita. Jadi motivasi kita bukan takut. Motivasi kita sebenarnya adalah rasa syukur. Bisa semua katakan amin. Motivasi kamu melayani bukan karena nanti takut Tuhan, aku balas budi apa enggak ya. Bapak Ibu, motivasi kekristenan bukanlah ketakutan akan hukuman, melainkan rasa syukur akan kasih anugerah. Coba perhatikan analogi ini. Siapa yang pernah tenggelam? Istri saya pernah tenggelam. Dan dia begitu tidak nyaman sekali kalau naik kapal. Bapak Ibu, ketika misalnya kita sudah tenggelam, udah gak mampu lagi, lalu ada regu penyelamat mengangkat kita. Ketika kita sampai di daratan, setelah semua kita sadar dan bersihkan badan kita kering, lalu kemudian, boleh saya tanya siapa tadi Coast Guard-nya yang menyelamatkan saya? Lalu ditemukan, ini orangnya tadi yang menyelamatkan kamu. Lalu saudara bilang gini, Pak, berapa duit saya mesti bayar? Upah Bapak. Bila saudara adalah tim penyelamat, apa yang saudara akan respon? Memang tugas kaya. Itu bukan. Itu kayak penghinaan. Berapa sih gua mesti bayar lo? Bisakah saudara bayar nyawamu? Walaupun itu kewajiban dia, tapi itu tidak bisa kita bayar. Tidak ada 1 rupiah pun yang mampu, berapa juta miliar pun yang mampu untuk membayar nyawa saudara. Karena itu, hidup saya adalah milik Anda. Maka orang-orang seperti ini, ya di dalam kisah-kisah perang, mereka bisa sampai, teman-teman sampai mati, sangkin eratnya mereka karena sudah dalam penderitaan satu sama lain menyelamatkan dari peluru atau apapun. Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan,
hari itu kita tahu bahwa hidupku ini bukan aku lagi. Hidupku adalah milik daripada yang menyelamatkan saya. Paulus berkata dalam Galatia 2, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dan hidup yang aku jalani sekarang ini adalah hidup karena iman kepada Dia, bukan karena ketakutan. Saudara-saudara, ini respon kita, bahwa Tuhan tidak menginginkan kurban, itu kewajiban agama, tapi Tuhan menginginkan pemberi kurban itu, yaitu saudara. Nah yang kedua saudara, bagaimana metodenya? Tadi motivasinya lihat dulu ke belakang, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah yang kedua adalah metode penyerahan itu dengan cara menjadi kurban hidup. Katakan sama-sama, kurban hidup. Ya, bukan korban saudara, kurban. Karena kalau korban itu victim. Ya, tapi terjemahan baru memberikan yang lebih baik. Ya, dari kata kurban dalam bahasa Ibrani. Artinya binatang yang diberikan menjadi sebuah bentuk ritual untuk Allah. Bapak Ibu, dikatakan ayat 1b, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, sebagai kurban yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata persembahan di situ, mempersembahkan atau paristemi adalah istilah teknis dari seorang imam di Perjanjian Lama yang menyerahkan hewan di dalam altar, lalu kemudian setelah itu dibunuh. Hewan itu tidak pernah turun lagi dari altar karena dia sudah mati. Tetapi Paulus memberikan gambaran yang sama. Bedanya kurban yang ditaruh di altar itu masih bisa turun. Namanya kita. Bawa Tuhan, ku persembahkan hidupku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Udah benar-benar nih habis puasa, Tuhan ini aku, utuslah aku. Sebelumnya Tuhan ini aku, utus dia Tuhan. Sekarang udah bertobat, Tuhan ini aku, utus. Lalu dimasukkan ke dalam altar. Dan di situ tiba-tiba Tuhan mengatakan, serahkan karirmu, serahkan masa depanmu, serahkan kesenanganmu. Ada satu orang hamba Tuhan yang ketika dia mempersembahkan tubuh ini, dia seorang jago piano, seorang yang maestro. Lalu Tuhan mengatakan, kumpulkan semua buku-buku pianomu itu, masukkan ke dalam karung, buang ke laut, ke sungai Oregon. Aduh, dia bilang, Tuhan, ini seperti Ishak yang harus aku korbankan. Dan Tuhan gak jawab, tiba-tiba bilang, oh ya, aku sudah tahu hatimu, tahan, jangan dibuang. Enggak ada suara apapun kecuali terus mengatakan buang. Buang seluruh buku-buku pianomu. Lalu kalau aku itu gimana dong? Bagaimana aku bisa dipakai Tuhan? Aku cuma tahu bagaimana ngajar piano. Bapak Ibu, hari itu dengan berat hati dia pergi ke sungai Oregon dan dia lempar satu karung bukunya semua. Tapi memang dia tulis milik siapa gitu, nomor alamat rumahnya. Tapi kan bisa hilang juga kalau nanti kena air. Tapi ya dia bilang siapa tahu. Seperti Ishak balik lagi gitu kan. Bapak Ibu, berhari-hari dia berdoa, nggak kembali saudara. Nggak ada telepon, dia cek PO Box nggak ada juga, nggak ada paket. Dan dia kayak bilang, Tuhan betul, inilah harga yang harus aku bayar. Aku mau melepaskan kesenanganku, hobiku yang dari sejak kecil. Dan ini seperti hidup dan identitasnya. Dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan, mana Tuhan? Nggak ada. Dan Tuhan terus nggak ada. Sampai akhirnya hatinya diserahkan sepenuhnya. Setelah dia lupa, 1 bulan kemudian, ada berita masuk saudara. Apakah Anda so and so? Oh iya, kenapa? Saya menemukan satu karung buku dan saya lihat di buku itu, buku musik semua. Ada alamat, ada nomor telepon. Anda betul namanya ini? Iya. Dia bilang, ini nggak tahu di belakang rumah saya itu kali. Ini ternyata kali Oregon itu. Dan ada batu-batu dan nyangkut di situ. Jadi dia pikir apa gitu kan, jangan-jangan orang manusia dikarungin kali atau apa. Tapi dia cium kok nggak bau. Dan setelah diangkat, bukunya itu ternyata dimasukin ke plastik lagi. Kayaknya nih orang udah punya ide nih. Siapa tahu ada, dia bilang gini, siapa tahu orang nemukan, ya udahlah jadi berkat lah buat dia. Bagus juga ya. Tapi dia nggak mikir lagi, balik lagi sama dia. Ya udahlah, kalau ini dia bungkus plastik dulu, baru ditaruh di karung, baru dilempar. Jadi tetap masih waterproof. Dan dia bilang, saya juga nggak tahu, saya juga nggak pemain piano, saya nggak ngerti ini apa. Boleh nggak saya kirimkan balik sama kamu?
Lalu orang ini berdoa, sebenarnya saya bilang, sebenarnya saya sudah serahkan kepada Tuhan, tetapi kalau kamu nggak keberatan, kamu kirim. Dan di situ Tuhan mengatakan, I know your heart. Dan dari situ Tuhan pakai dia untuk mengajarkan mengenai musik gereja. Dan salah satu pengajaran itu mengubah hati saya, mengubah hidup saya. Saya bukan musisi, tapi dari pemahaman tentang musik, tentang firman, saya belajar bagaimana mempersembahkan tubuh. Karena kita kurban hidup. Ketika Tuhan mulai proses kita dan ketika kita tidak tahan, kita bisa lari loh dari altar itu. Kita bisa turun dan Tuhan gak marah. Tapi kamu akan prolong the proses, kamu memperpanjang prosesnya aja. Dari yang harusnya cepat jadi lama karena kamu ngeyel. Itu dia. Gak apa-apa juga kalau saudara mau ngeyel, cuman lama aja nanti. Dan harganya makin mahal, usia makin lama. Oke? Nah, tetapi dikatakan juga kurban hidup ini bukan sesuatu yang boten-boten kalau orang Jawa bilang. Bukan sesuatu yang terlalu besar gitu loh. Coba perhatikan dia bilang, ini adalah persembahanmu yang sejati. Kata sejati di situ dipakai kata logis. Berarti apa? Ini ibadahmu yang logis. Ini ibadahmu yang masuk akal. Ini bukan sesuatu yang beyond your ability. Enggak, masuk akal. Mungkin bisa kok kamu lakukan. Bapak Ibu, ternyata apa itu pengudusan? Di situ dikatakan, persembahkanlah hidupmu. Kata tubuhmu di situ bicara mengenai eksistensi kita, seluruh eksistensi hidup kita ini. Persembahkanlah tubuhmu, the whole existence. Pikiran kita, hati kita, kreativitas kita, aspirasi kita, cita-cita kita, mimpi-mimpi kita. Mungkin saudara punya dream book. Atau apapun itu yang jurnal saudara, mimpi saudara, perkataan dan mungkin jurnal doa saudara. Itu semua adalah bagian dari tubuhmu. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya persembahan yang berkelanjutan. Bukan cuma satu kali pada waktu kita lahir baru, bukan pada waktu kita cuma berikan diri kita maju ke depan altar, atau kita didoakan terima Yesus, tetapi yang berulang-ulang setiap hari seumur hidup, sampai Tuhan mengatakan, hari ini waktumu selesai, ayo pulang. Persembahan yang hidup, persembahan yang berkesinambungan. Dan apa gambaran yang paling gampang? Begini Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh kita sama dengan memberikan surat rumah, bukan kunci duplikat. Saya ini kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Setiap saya ngontrak rumah, saya selalu dikasih serenceng kunci. Tapi itu duplikat. Yang punya rumah tetap punya satu. Tetapi saya belum pernah, seumur-umur saya kontrak, saya pernah dikasih oleh pemilik rumah surat kepemilikan rumahnya. Yang ada cuma tanda tangan kontrak, tapi tidak pernah surat hak milik rumah. Karena itu milik si pemilik. Bapak Ibu, yang namanya consecration adalah bukan serahkan kunci duplikat. Karena saudara masih punya reserve. Tapi saudara serahkan kepemilikan rumah saudara. Ketika orang itu menerima, dia bisa gadaikan, dia bisa jual loh. Dan saudara kehilangan, walaupun saudara tinggal di situ, saudara kehilangan rumahmu. Bersediakah kita menyerahkan kepada Tuhan? Dan kita bilang istilahnya, ketika saya dulu melayani Tuhan sepenuh waktu, teman saya satu angkatan mengatakan, kok kamu jual masa depanmu? Saya bilang, no, saya nggak jual. Saya kembalikan kepemilikan hidup saya kepada yang menyelamatkan saya. Yang melayani, yang aku layani, yaitu Tuhan. Dan belum saya seperti Daud di dalam Mazmur yang mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Being abandoned by God. Tapi minimal di dalam 38 tahun perjalanan pertobatan saya nggak pernah mengenal Tuhan abandon saya. Pernah mengalami keadaan terpuruk? Sering. Tapi nggak pernah di-abandon seperti nggak punya pertolongan. Nggak pernah. Amin. Beranikah saudara serahkan sertifikat rumah hidupmu?
serahkan. Serahkan kepada Yesus. Karena kita hanya tinggal menumpang di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sudah bicara motivasi, metodenya menjadi kurban yang hidup, serahkan. Dan yang terakhir adalah mekanismenya gimana? Gitu. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme penyerahan itu adalah transformasi. Katakan sama-sama transformasi. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Kata serupa di situ, skema. Dari situ kita dapat kata scheme. Skema, skemata, seperti rangka. Jangan engkau menjadi cetak biru seperti cetak birunya dunia. Dunia punya cetakan, cetakan sukses seperti apa? Ya, mungkin saudara lihat di dalam Fortune 500, oh ini orang sukses tuh kayak gini. Atau Forbes, majalah Forbes, oh orang sukses tuh kayak gini. Atau saudara mau lihat cetakan kecantikan, oh mungkin Miss Universe. Begini loh cetakan kecantikan oleh dunia. Mungkin orang mengatakan, oh ini cetakan kebahagiaan. Di dalam sosial media selalu terus upload betapa cintanya suaminya dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Oh ini loh cetakannya kayak gini. Keluarga yang saling mencintai dan yang harmonis. Tetapi dunia selalu mengatakan cetakan itu ada lagi nih. Berarti kalau kamu tidak kaya, kamu belum berhasil. Kamu gagal. Kalau kamu tidak cantik, kamu tersisih. Kamu tidak populer. Kalau kamu tidak populer, kamu tidak berharga. Salah satu yang Tuhan jawab kepada saya menjadi highlight di dalam tahun 2026 saya Tuhan mengatakan, Markus, don't be a popular person. Don't be a popular preacher. Be a populist. Apa bedanya? Saudara boleh populer, tapi nggak pernah dekat dengan orang lain. Nggak pernah dekat dengan jemaat. Populis selalu ada di tengah-tengah masyarakatnya. Selalu ada di tengah-tengah rakyatnya. Selalu ada di tengah-tengah domba-dombanya. Populer mungkin nggak pernah bisa. Mungkin untuk saudara nanti menjangkau hamba Tuhan yang populer, ada berapa banyak layer-layer yang saudara harus lewati. Hanya untuk minta didoakan. Mungkin green room-nya menjadi sesuatu ruangan yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Tapi saudara, saya cuma mau mengatakan begini. Be among the people that you serve and you lead. Popularitas jangan menjadi tujuan kita. Paulus mengatakan, jangan paksa dirimu masuk ke dalam cetakan dunia itu. Tetapi berubahlah engkau. Nah saudara lihat arti kata berubah itu. Berubahlah engkau oleh pembaruan budi. Itu dipakai kata metamorfosis. Seperti gambaran ini. Yaitu gambaran kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu kalau saudara lihat ya. Gendut kan. Di kepompong itu kan gendut kan si kepompong itu sebenarnya. Gimana caranya dia bisa jadi kupu-kupu yang begitu indah? Apakah sekedar dengan berpikir positif? Karena pembaharuan budi atau metamorfosis itu bukan sekedar berpikir positif, tetapi mensejajarkan pikiran kita dengan kebenaran Injil. Setiap hari kita mesti synchronize pikiran saya dengan apa yang saya baca. Itu namanya pembaharuan budi. Kalau ada yang tidak benar, buang yang lama, terima yang baru. Dan di dalam jemaat ini, saya mau mengatakan, we are not coming here to enjoy service. Kita nggak datang ke sini untuk menikmati ibadah. Karena kalau saudara nggak nikmat, saudara akan protes. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan saudara, atau selera saudara, atau preference saudara, maka kita akan menjadi kecewa. Tetapi setiap kali saya beribadah, karena setiap saudara yang datang hari ini adalah undangan Allah. Amin. Katakan saya undangan Allah. Kalau saudara adalah undangan Allah, maka kita datang ke sini bukan untuk menikmati ibadah, tapi kita datang untuk diubahkan oleh firman dan oleh hadirat Allah. Kalau kita punya mentalitas ini, maka saudara mau kemana pun saudara pergi beribadah, mau tempatnya mungkin gak nyaman, mungkin telinga gue sakit nih dengar suaranya. Tapi saudara hari itu saudara mengatakan, aku tidak datang untuk menikmati, aku datang untuk diubah. Kalau kita punya mindset itu,
Mungkin kadang-kadang, aduh khotbahnya kok kayak gini amat. Tapi ketika hati kita siap, Tuhan bisa bicara kepada kita. Amin, saudara. Ini loh, jadi mindset kita itu adalah dengan mensejajarkan, synchronizing setiap hari. Gadget kita aja harus diupdate secara berkala. Apakah pikiran kita update? Setiap kali saya memimpin rapat, selalu saya punya ide, selalu saya punya mindset begini. Evaluate, update, upgrade. Saya lihat apa yang terjadi di belakang. Lihat kalau baik, puji Tuhan. Lalu update, apa yang terjadi sekarang? And apa yang bisa kita kembangkan, upgrade. Evaluate, update, upgrade. Di dalam kita baca Alkitab sama. Kalau kita baca Alkitab, kita evaluasi kan, apa yang menjadi pikiran lama saya, yang Alkitab mengatakan itu tidak benar. And evaluate. Waktu evaluasi apa yang kita bilang? Sikap kita harusnya, aku bertobat. Ampuni aku Tuhan, pikiranku salah. Lalu kita update, kita rubah, kita cocokkan. Apa ya yang harus saya cocokkan? Di mana saya mesti dirubah? Lalu kemudian kita upgrade, kita mulai lakukan apa yang Tuhan katakan sama kita. Maka hidupmu akan berubah. Gak ada yang namanya kayak masuk mobil gitu ya, masuk ke cucian mobil otomatis, kotor-kotor, nanti kemudian 5 menit kemudian udah bersih di sana. Tinggal di vakum. Gak ada, itu gak pernah ada dalam ide Alkitab tentang perubahan hidup kita. Kita harus setiap hari evaluate, update, and upgrade. Sama-sama katakan. Evaluate, update, upgrade. Setiap hari. Mari kita lakukan ini, saudara. Jadi dimulai dengan perubahan mindset kita. Memandang Kristus. Nah ini saudara. Bagaimana kita bisa akhirnya yang dunia ini. Seperti tadi saya merasakan apa yang Roh Kudus tuntun saya sebelum saya berkhotbah. Bahwa setelah saya habis puasa pada hari Sabtu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu. Lalu ayat 17 ditutup dengan teguhkanlah setiap perbuatan tangan kami dengan keberhasilan. Worship and work. Ini adalah cetak biru Taman Firdaus. Allah menciptakan kita pertama sebagai worshiper, penyembah. Dari mana kita tahu? Apakah Adam nyembah-nyembah haleluya, haleluya? Enggak. Karena penyembahan melampaui batas nyanyian. Worship more than just singing a song. Worship adalah honoring God. Memikul salib. Meninggalkan keinginan kita dan mementingkan keinginan Allah. Membangun keintiman. Makanya Adam bisa mendengar bunyi langkah Tuhan. Itu tidak mungkin kalau kita tidak spend time. Saya gagal kemarin dalam ujian mendengar suara. Bisa dengar suara Tuhan, suara istri saya nggak bisa dengar Pak. Ampun deh saya bertobat dan di-upload lagi. Saya bilang ampun. Tapi saya bilang sudahlah, memang inilah kelemahan saya. Jadi istri saya ngomong panggil saya, halo Pak Markus. Saya bilang orang lain. Jadi selama ini saya 30 tahun kawin, kok saya nggak bisa peka dengar istri saya? Padahal ada yang tanya, Pak suara Tuhan tuh kayak apa Pak? Suara Tuhan itu kayak logat Makassar, saya bilang. Seringkali saya dengar suara Tuhan kayak logat Makassar. Oh ya? Berarti Tuhan orang Makassar nggak? Bukan, istri gua. Suami-suami dengar suara istrimu. Kadang-kadang kau benjut kena jebol karena kau nggak mau dengar suara istrimu. Ya? Enak banget kalau istri kita tuh suaranya kayak orang Karo. Udah kamu nak, udah makan kamu. Kenapa kamu begitu? Enak sekali rasanya. Atau kayak orang Toraja kali ya. Ada lagu-lagunya sedikit gitu. Atau kayak Pak Adri punya suku orang Mandailing. Enak kayaknya lagunya, naik turun gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya gagal. Terus kemudian saya berusaha, kalian bilang istri saya sekarang gue kerjain ya. Saya tetap bilang, halo. Dan saya bilang, itu suami gue. Yang lain boleh salah, suami gak boleh salah.
Dia bilang 30 tahun gua kawin sama kamu. Nafasmu pun aku bisa dengar. Bapak Ibu, saya gagal di dalam frekuensi dan Pak Samuel memberikan kepada saya satu penghiburan. Pak, Bapak gagal mendengar frekuensinya Ibu. Aduh, gue bilang, masa ini berarti Sam nih kalau ujian pasti menang dia nih. Karena dia paling dengar frekuensi suara siapa, ini suara siapa. Bapak Ibu, no, it's not because you understand the frequency. It's because you spend time. Dan mohon maaf, saya jujur aja. Saya belum canggih Bapak Ibu. Lain kali mungkin kalau yang udah 30 tahun ke atas menikah, mari kita tes ya. Di sini ya. Kayaknya ujian pernikahan salah satunya lulus apa enggak Bapak Ibu ya. Pak masih ada 5 tahun Pak. Tenang aja Pak, tenang aja Pak. Masih ada 5 tahun lagi Pak belajar Pak. Ya. Nah terakhir Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Seringkali kita gagal merubah diri kita. Karena kita terlalu tergiur dengan keindahan dunia. Tapi saya melihat bahwa kalau kita dikenyangkan, jadi kita worship, tetapi kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 15, Allah mengatakan Adam diberikan mandat mengelola, mengusahakan Firdaus. Kata work di situ, abad, artinya kerja, mengusahakan, mengelola, memultiplikasikan. Dan kata itu juga adalah kata yang sama dengan kata melayani. Service. Jadi ternyata saudara pernah dengar istilah kerja adalah sebagian dari ibadah? Kerja adalah ibadah? Itulah dia. Itulah ayat ini. Jadi worship then work. Puaskan dulu hidupmu dengan Tuhan. Maka engkau tidak akan tergiur dengan godaan dunia. Boleh kita bangkit berdiri saudara. Izinkan Tuhan hari ini mengendalikan hidup kita. Dan kabar baiknya adalah Yesus telah menjadi kurban yang mati di kayu salib. Supaya kita bisa menjadi kurban yang hidup. Dan hidup sampai kepada kekekalan. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus untuk pertama sekali di dalam tahun 2026. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa ada di tempat. Asyos akan melayani kita untuk elemen roti dan anggur ini.